Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disman Samudra. Saya merupakan pengajar pada kompetensi keahlian teknik audio video di SMK Negeri 6 Bandung. Pada video pembelajaran kali ini akan dijelaskan mengenai cara membaca diagram atau skematik rangkaian elektronika yang merupakan KKN level 2 yang harus dikuasai oleh siswa kompetensi keahlian teknik audio video. Kemampuan untuk membaca diagram atau skematik rangkaian elektronika merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa SMK bidang elektronika. Kemampuan tersebut nantinya akan dapat menerjemahkan daftar komponen atau part list yang akan digunakan dalam membuat rangkaian. Jika siswa bisa membaca diagram elektronika, maka dapat menentukan safety system, kemudian cara kerja rangkaian pada blok rangkaian tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, kita pergunakan dulu APD untuk melindungi diri kita sendiri. Pada saat membaca gambar atau skematik rangkaian elektronika, harus dipahami terlebih dahulu komponen yang terdapat pada gambar sesuai dengan simbol yang standar. Komponen pada gambar skematik harus memiliki simbol sesuai dengan standar elektronika dan juga memiliki nilai yang tertera secara jelas. Berilah tanda pada bagian blok-blok penting pada gambar agar mempermudah dalam menganalisis sistem kerja rangkaian. Gimana, sudah ditandai rangkaiannya? Sudah, Pak. Ada bagian apa saja di rangkaian ini? Di sini ada AC dan trafo, itu termasuk komponen input. Kemudian ada dioda, komponen penyearah. Selanjutnya ada IC 7812 sama 7912, itu komponen penyetabil. Dan yang terakhir ada output, Pak. Ya, sudah betul. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak jelaskan lebih detail. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam membaca gambar skematik rangkaian elektronika, harus diperhatikan bagian-bagian yang sangat penting. Di antaranya bagian-bagian keamanan seperti input, output, agar nanti saat membuat rangkaian menjadi aman. Kita harus memperhatikan beberapa hal. Misalkan pada bagian input, kita harus menandainya. Kita tandai untuk beberapa bagian seperti bagian input. Kemudian pada rangkaian ini ada rangkaian penyearah, kita tandai. Kemudian ada bagian filter. Kemudian ada bagian IC sebagai penyetabil. Kemudian kita bagian output kita tandai. Nah, setelah ditandai, kita bisa melihat atau melihat komponen yang sudah ada agar nantinya kita bisa melis apa saja yang dapat dibutuhkan. Seperti itu. Untuk membuat daftar komponen atau part list, maka harus diklasifikasikan terlebih dahulu komponen yang sejenis. Salin daftar komponen yang ada pada skematik rangkaian kepada tabel daftar komponen atau part list.
Tulis secara lengkap dan detail komponen yang ada, mulai dari nilai komponen, tipe komponen, dan part number komponen jika ada pada rangkaian. Lakukan analisis kesesuaian dari daftar komponen atau part list yang telah dibuat dengan skematik rangkaian. Kemudian, cek daftar komponen dengan komponen yang terdapat pada bengkel kerja atau gudang alat dan bahan. Jika terdapat perubahan pada gambar skematik rangkaian untuk keperluan tertentu, maka lakukan analisis terlebih dahulu perubahan yang akan terjadi pada sistem rangkaian, baik dari segi komponen maupun dari segi ekonomis. Pak, ini yang dibutuhkan untuk rangkaian audio amplifier. Tadi saya sudah baca, ini udah tepat atau belum? Oh, kalau untuk rangkaian ini kan 12 volt ya. Seharusnya amplifier itu biasanya sekitar 15 volt. Jadi paling yang diganti itu seperti trafo seharusnya 5 ampere ya. Seharusnya 5 ampere. Kemudian dioda diganti ya dengan dioda bridge. Nah, ini nanti ditambah juga kapasitor ya. Kapasitor. Kemudian IC-nya diganti jadi 7815 supaya sesuai. Kemudian outputnya juga dirubah. Baik, Coba diganti dulu ya. baik Pak, terima kasih. Ya. Lakukan pengecekan pada komponen yang akan diubah atau diganti. Cek nilai dari komponen, part number yang digunakan, serta ketersediaan di tempat kerja atau di tempat penjualan komponen. Lakukan perubahan gambar skematik menggunakan aplikasi gambar skematik rangkaian elektronika sesuai dengan perubahan yang sudah disepakati. Setelah dilakukan rencana perubahan, maka analisis kembali fungsi-fungsi rangkaian menggunakan komponen atau bagian yang paling update. Cek pada bagian input, pada bagian proses, hingga bagian output dari rangkaian apakah sudah sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Setelah perubahan skematik rangkaian selesai dilakukan, kemudian cetak hasil printout rangkaian yang paling update. Pak, ini rangkaian untuk audio amplifiernya yang sudah diperbaiki, apakah udah sesuai atau belum? Coba cek dulu ya. Ya, ini sudah sesuai dengan yang tadi di Bapak revisi ya. Terima kasih banyak. Ya, makasih Pak. Ya. Begitulah proses membaca gambar atau skematik rangkaian elektronika, mulai dari membaca komponen, menganalisis rangkaian, hingga mengupdate rangkaian jika memang diperlukan. Hal tersebut harus dipahami oleh siswa. Sekian video pembelajaran ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.